warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, silakan wakil ketua kelas berdiri dulu baca doa. Mari teman-teman, sebelum kita membaca doa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana materi hari ini? Baik semua ya. Semuanya sehat? Sehat. Oke, sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, saya mau absen terlebih dahulu ya. Nanti ketika saya panggil namanya, tolong jawab hadir. Afifah? Alea? Hadir. Anissa Sabila? Aprilita? Asila? Nggak ada kabar? Aulia? Ayu Aryani? Hadir. Azihan? Askia Rahmalia? Bunga Bilkis? Chandra Dea? Izin Bu. Izin, oke. Izinnya kenapa tuh? Ada tugas OSIS. Oke. Delva? Hadir. Denisha? Mana Denisha? Desti? Dea Aurani? Diva? Ini ya. Faras? Zahra? Jessica? Husnu? Linda? Maulia? Maura? Melani? Naila? Misaul? Riza Dea? Puspa? Rafaela? Said Kartania? Sekar Ayu? Siva? Tiara? Widya? Nur Haili. Jadi yang tidak masuk sekitar ada 7 ya. Ada yang alfa, izin dan sambil. Oke. Hari ini pertemuan hari ini saya mau bahas teks anekdot, tapi sebelum itu saya mau kasih motivasi dulu. Sering sekali bahasa Indonesia itu dijadikan pertanyaan, kenapa sih kita harus belajar bahasa Indonesia, betul nggak? Iya, padahal sehari-hari sudah menggunakan bahasa Indonesia. Tapi ternyata penggunaan bahasa Indonesia itu di masyarakat ya, di negara Indonesia itu masih banyak beberapa yang ada yang keliru ya. Ada yang benar, ada pun ada yang keliru. Penggunaan bahasa sehari-hari dengan penggunaan bahasa yang kalian gunakan secara formal sama atau tidak? Beda. Ya, nah itu salah satu gunanya untuk pembelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi ini ada motivasi untuk kalian. Materi pelajaran bahasa Indonesia itu diajarkan supaya kalian lebih memahami komunikasi tertulis dengan baik ya. Yang pertama, terus yang kemudian dipahami dan tetap sesuai dengan kaidah. Nah, maka ini berkaitan nanti dengan pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini ya, tentang teks anekdot dan kaidah kebahasaannya. Nah, di sini ada pun tata bahasa yang baik dan benar ya, manfaat dari pembelajaran bahasa Indonesia, cara penulisan yang baik dan juga belajar pelafalan dengan intonasi yang tepat. Ya, nah itu jadi sebagian besar kenapa sih harus
belajar bahasa Indonesia. Nah ini salah satunya ya, bahkan bukan salah satunya ya, banyak ya ternyata untuk pembelajaran tata bahasa yang baik dan benar ya. Ketika kalian berbicara dengan guru atau teman atau orang tua pasti harus menggunakan bahasa yang betul, ya nggak? Ya kan? Betul nggak? Iya. Terus menggunakan tata bahasanya yang tersusun, yang baik dan benar. Kalau kalian ngomongnya belibet, kira-kira lawan bicaranya paham nggak? Enggak. Ya makanya gunakan tata bahasa yang baik dan benar. Terus yang kedua, cara penulisan yang baik ya. Cara penulisan yang baik itu ketika menulis tidak disingkat ya, yang baik ya. Beda dengan komunikasi sehari-hari. Kalau kalian kan WhatsApp-an ya biasanya komunikasinya singkat ya. Biasanya yang jadi Y dan Y ya dan sebagainya. Tapi ketika kalian sudah di lingkup sekolah, apalagi ketika kegiatan yang formal, pasti penggunaan bahasa Indonesia itu sangat penting ya. Tidak boleh disingkat. Maka cara penulisannya harus baik. Lalu yang ketiga, belajar pelafalan dengan intonasi yang tepat. Nah, ketika belajar bahasa Indonesia ada intonasinya. Contoh misalnya di materi pidato. Pernah belajar materi pidato? Ya, nah di materi pidato itu kan ada ya intonasi ya. Ketika kalian SMP belajar, bagaimana cara pengucapan intonasi yang tepat. Kalau kalian berbicara dengan nada yang tinggi, ya kira-kira lawan bicara salah paham nggak? Iya, disangkanya kalian marah-marah, padahal kalian bicaranya biasa aja, betul nggak? Ya, tapi kalau kalian bicaranya baik-baik dengan intonasi yang tepat, dengan bahasa yang benar, pasti lawan bicara menanggapinya dengan baik. Nah, itu gunanya pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini berkaitan juga ya dengan pembelajaran kita hari ini ya tentang teks anekdot ya. Kenapa teks anekdot ini berkaitan? Karena ada materi tentang kaidah kebahasaan ya. Sebelumnya di teks anekdot saya sudah menjelaskan ya apa itu teks anekdot. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Apa ya? Struktur. Terus apa lagi? Ada apa lagi di teks anekdot? Ciri-ciri, betul. Sebelumnya saya sudah bahas ya definisi teks anekdot dan ciri-cirinya atau karakteristiknya dalam sebuah teks anekdot. Nah, yang kita pelajari hari ini ada struktur teks anekdot dan kaidah kebahasaannya. Oke, saya next ya. Nah, sebelum saya jelasin lebih jauh materi tentang teks anekdot ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kegiatan yang sebelumnya, materi sebelumnya. Ya? Oke. Nah, ini tujuan pembelajarannya ya. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menganalisis struktur teks anekdot dengan benar ya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks anekdot dengan benar ya. Jadi kita ada dua, kalian mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan yang benar dalam sebuah teks anekdot seperti itu. Nah, ini ada peraturan kelas ya. Yang pertama datang tepat waktu, semuanya sudah datang ya tepat waktu. Yang kedua angkat tangan sebelum berbicara ya. Lanjut, dengarkan dengan baik apa yang saya sampaikan. Terus yang terakhir tetap bersenang-senang. Nanti walaupun kita ada tugas dan yang lainnya tetap harus bersenang-senang. Nah, sebelum masuk materi saya ada pertanyaan buat kalian. Nah, pertanyaan pertama, apakah kalian pernah menyampaikan kritik? Pernah nggak menyampaikan kritik? Pernah. Oke, yang sebelah sini pernah nggak menyampaikan kritik? Biasanya nyampaikan kritiknya lewat apa? WhatsApp, komen status ya. Selain itu lewat WhatsApp, IG, berarti netizen nih. Selain komen IG. Selain itu apa lagi? Oh, itu antara katain atau kritik ya? Ya, biasanya bisa lewat media sosial ya, atau komunikasi lewat WhatsApp atau secara langsung. Iya, jadi penyampaian kritik itu macam-macam. Boleh nggak Bu? Lewat komen boleh ya. Boleh nggak Bu? Lewat WhatsApp misalnya ada teman bikin status kita kritik, boleh nggak? Boleh. Terus secara langsung boleh nggak kritik? Boleh. Kalau saya dikritik oleh kalian, boleh nggak kira-kira? Boleh ya. Semua orang berhak untuk mengkritik. Oke. Terus yang kedua, bagaimana cara kalian menyampaikan sebuah kritik?
kritik? Dengan apa? Ya. Misalkan dia bikin sesuatu, terus menurut kita tuh kayak kurang bagus, jadi kita nyampein solusinya kurang. Oke, ada lagi? Bagaimana cara kalian menyampaikan sebuah kritik? Tadi kata Sekar menyampaikannya dengan cara kalau misalnya ada seseorang yang kurang baik ya dikritik. Selain itu ada lagi? Kurang lebih hampir sama ya, seperti itu iya. Jadi kalau menyampaikan sebuah kritik ya, biasanya yang disampaikan itu hal-hal yang memang orang tersebut agak berbeda dengan yang lain ya. Nah, menyampaikan sebuah kritik harus menggunakan bahasa yang apa? Yang baik. Terus apa lagi? Halus tapi nyakitin. Halus tapi nyakitin. Yang penting halusnya Bu ya. Selain itu menggunakan bahasa yang apa? Yang sopan, betul. Terus apa lagi? Yang baik, halus, sopan, jelas ya. Biasanya mengkritik itu ya singkat, jelas, padat ya, nggak usah bertele-tele ya, to the point aja apa yang ingin disampaikan. Terus yang ketiga, bagaimana memilih sumber yang dapat dipercaya dalam menyampaikan kritik? Kira-kira sumbernya dari mana kalau kita menyampaikan kritik? Dari orangnya ya, biasanya dari orangnya. Kita melihat secara nyata atau wujudnya bagaimana kritik itu bisa disampaikan. Oke. Next kita bahas. Nah, ini masuk teks anekdot ya. Jadi secara definisi ya, teks anekdot itu merupakan sebuah cerita singkat, lucu dan mengesankan. Selain lucu, teks anekdot juga mengandung sebuah kritikan atau sindiran halus kepada seseorang. Iya, jadi isinya lucu dan mengesankan. Apakah menarik? Ya, harus menarik. Selain lucu itu, teks anekdot mengandung kritikan. Ya, makanya tadi saya sampaikan ketika mengkritik itu berarti menggunakan bahasa yang baik, sopan, apalagi halus, terus jelas ya, singkat, jelas dan padat ya, seperti itu. Jadi teks anekdot itu merupakan sebuah cerita singkat, lucu dan mengesankan. Kenapa mengesankan? Karena ceritanya menggelitik ya. Kalau menggelitik berarti ada lucu dan humornya ya. Walaupun ada lucu dan humornya, tetap ada kritikan yang disampaikan. Iya, kepada siapa? Kepada orang atau seseorang. Next, nah ini karakteristiknya ya, kita review kembali. Jadi karakteristik teks anekdot yang pertama apa? Ceritanya lucu dan menarik. Ya, ceritanya lucu dan menarik. Ya, tadi saya sudah sampaikan, cerita yang disampaikannya itu lucu dan menarik. Kenapa harus menarik? Agar pembaca tertarik untuk membaca sebuah teks anekdot. Terus yang kedua, Bersifat menyindir atau kritik. iya, bersifat menyindir atau kritik. Lanjut yang ketiga, Bersifat mengesankan. iya, mengesankan karena ceritanya ada humornya. Lanjut. Nah, apa? Nah, selanjutnya karakteristiknya? Menceritakan tokoh terkenal atau masyarakat. Ya, menceritakan tokoh terkenal atau tokoh masyarakat ya. Biasanya kalau dalam teks anekdot, tokoh terkenal atau tokoh masyarakatnya siapa? Paling sering. Artis, selain artis, pemerintah, terus apa lagi? Presiden, pemerintah ya. Biasanya yang dikritik itu tokoh terkenal atau tokoh masyarakatnya artis atau dalam pemerintahan ya, atau sebuah peristiwa kebijakan pemerintah yang sering dikritik oleh masyarakat, betul nggak? Ya, misalnya sekarang lagi eranya pilkada, banyak masyarakat yang mengkritik calon A, B, C dan seterusnya, betul nggak? Ya. Nah, dikritiknya itu bisa lewat teks anekdot ya, bentuknya seperti dialog ataupun bentuknya seperti komik atau seni karikatur. Terus yang terakhir apa karakteristiknya? Mengandung pesan moral. Ya, mengandung pesan moral. Nah, pesan moralnya ini berisikan sebuah kode atau amanat
jadi walaupun kalian mengkritik, ada pesan yang disampaikan ya. Ketika kalian menyampaikan kritik ke teman kalian ya, misalnya teman kalian datang ke sekolah ya, belum sisiran, kalian mengkritik, ih belum mandi ya. Nah itu mengkritik ya, secara halus ya. Padahal dilihat penampilannya berantakan, tapi ada pesan yang ingin disampaikan, maksudnya temannya harus rapi ya. Jadi pesan moral atau kadernya itu pasti selalu ada saat mengkritik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, next ya. Nah, di sini ada struktur teks anekdot. Ada berapa strukturnya? Ya, yang pertama apa? Orientasi, komunikasi, evaluasi. Iya. Orientasi berisikan latar belakang terjadinya peristiwa atau kejadian dalam cerita. Bagian ini juga berisi pengenalan tokoh dan latar cerita ya. Jadi dalam sebuah orientasi itu ada sebuah pengenalan. Seperti kalian ketika masuk sekolah sini ya, ada namanya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, setiap teks juga ketika kalian mau baca teks apapun, baik misalnya cerpen, novel, pasti diawali dengan orientasi atau pengenalan ya. Yang dikenalkan itu bisa tokoh atau latar cerita. Iya, latar ini dibagi menjadi berapa sih? 3, apa aja? Suasana, iya, waktu, tempat, dan suasana. Berarti dari latar cerita tersebut pilihlah salah satu, yang mana yang mau dikenalkan, bisa tempatnya terlebih dahulu, atau waktunya, atau suasana. Nah, pengenalan tokoh, biasanya tokohnya dikenalin ya. Nah, ini tokohnya siapa aja yang dikenalin? Misalnya ada si tokoh Budi dan Agus misalnya. Nah, dikenalinlah dalam teks tersebut ada 2 tokoh, atau bisa juga si latar cerita 3-3 yang mau dikenalin. Silakan nanti pilih salah satu. Yang kedua, strukturnya ada apa? Iya, komunikasi berisikan permunculan masalah yang dialami tokoh sampai puncak masalah. Nah, pada bagian ini terdapat hal yang mengesankan atau menggelitik ya. Karena struktur teks anekdot cuma ada 3, maka di komunikasi ini dijadikan satu nih, permunculan masalah sampai dengan adanya konflik atau klimaksnya masalah. Jadi setiap masalah itu pasti ada sebabnya, betul nggak? Ya, kalian kalau berantem sama teman kalian ada sebabnya nggak? Iya, sama halnya dalam struktur teks anekdot di komunikasi ini ada sebabnya. Kenapa sih bisa terjadinya hal humor atau kritikan ini? Apa sih sebabnya seperti itu? Sampai adanya puncak masalah. Nah, yang terakhir ada evaluasi. Iya, berisi bagian akhir cerita atau bisa disebut dengan koda. Ya, tadi yang saya sampaikan, koda ini adalah pesan moral. Jadi akhirnya cerita itu pasti ada koda atau pesan moral. Nah, dari 3 struktur ini ya, tidak semuanya dalam teks anekdot ada ya. Nggak semua teks anekdot itu struktur 3-3-nya ini ada. Hanya ada 2 yang wajib, yaitu orientasi dan komplikasi. Bu, evaluasi berarti nggak wajib ada dong? Iya, dia sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak ada. Jadi si evaluasinya ini karena pesan moral yang disampaikan dalam teks anekdot itu bisa tersirat atau tersurat. Ya, apa itu tersirat dan tersurat? Ada 2. Tersirat itu apa? Kalau pesan moral secara tersirat apa? Tersirat. Maknanya tersirat ini berarti maknanya secara tersirat langsung apa tidak langsung? Tidak langsung. Kalau tersurat secara langsung. Ya, jadi pesan moral atau makna dari sebuah teks anekdot itu ada 2, tersirat dan tersurat. Tersirat berarti maknanya secara tidak langsung, tersurat secara langsung ya. Maka dari itu si koda atau pesan moral ini dalam struktur teks anekdot tidak wajib ya. Ada yang mau ditanyakan perihal ini? Cukup? Oke, saya next. Nah, ini dia kaidah kebahasaan teks anekdot ya.
kaidah kebahasaannya? Iya, ada 6. Nah, yang pertama ada kata keterangan waktu lampau. Iya, apa itu lampau? Sudah lalu, betul, atau masa lalu. Nah, biasanya dalam sebuah teks anekdot ini, kata keterangan waktu lampau bisa ditandai dengan kata yang sudah terjadi, berarti menunjukkan waktu. Contohnya kemarin. Terus apa lagi? Suatu hari. Terus apa lagi? Minggu lalu bisa. Terus apa lagi? Zaman dahulu. Biasanya di dongeng ya, pada zaman dahulu tuh. Terus selain itu ada lagi? Kalau misalnya ada kalimat seperti ini, tadi pagi sebelum saya ke sekolah, saya beli nasi uduk dulu. Nah, itu udah masuk kata keterangan waktu lampau belum? Iya, kenapa? Iya, karena sudah terjadi ya. Di situ ada kata tadi pagi atau pagi hari tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Yang kedua ada pertanyaan retoris ya. Jadi pertanyaan retoris bukan teroris ya, retoris sih. Suka kelibet soalnya ya. Pertanyaan retoris ini pertanyaan yang tidak ada jawabannya ya. Kenapa? Karena dia tidak perlu dijawab, beda dengan esai atau uraian kalau kalian lagi ngisi soal ujian. Ya itu kalau itu wajib dijawab. Tapi kalau pertanyaan retoris ini letaknya ada di tengah kalimat dan tidak wajib dijawab. Contohnya kalau pertanyaan retoris, misalnya ketika kalian baca teks ya, siapa yang tidak ingin kaya? Tentu semua orang ingin kaya ya. Nah itu pertanyaan gak usah jawab, di bawahnya jawab misalnya saya ingin kaya. Nah itu nggak usah ya, karena dia hanya memancing saja para pembaca agar tertarik membaca teks tersebut. Terus yang ketiga ada kata kerja aksi. Iya, apa itu kata kerja aksi? Ya, kata kerja verba atau kata kerja yang menyatakan suatu tindakan. Iya, yang menyatakan suatu tindakan ya. Jadi kata kerja aksi itu kata kerja yang menyatakan suatu tindakan atau adanya aktivitas ya. Nah, si aktivitas ini ya bisa kalian lihat di kehidupan sehari-hari. Contohnya apa kata kerja aksi kalau di kehidupan sehari-hari di kelas deh? Misalnya Tiket melakukan kegiatannya ya, betul. Tapi kata kerja kita nyatakan kata kerja aksinya contohnya. Ya, kamu mengunyah pelan-pelan. Ya bisa kata mengunyah ya, itu kata kerja aksi. Karena kelihatan tindakan atau aktivitasnya. Dia sedang mengunyah tuh di pipinya. Selain itu, kamu lagi mengerjakan apa? Iya, mengerjakannya itu masuk ke kata kerja aksi karena sedang melakukan kegiatan atau tindakan. Selain itu, biasanya kalian ngapain? Kata kerja aksi di kehidupan kalian sehari-hari di kelas nih. Membaca, iya. Misalnya terus apa lagi? Belajar, boleh. Terus apa lagi? Menulis, terus berarti berjalan ke kantin jajan, nah bisa itu tindakannya. Selain itu kata kerja aksi apa lagi? Kalau piket biasanya kalian ngapain tuh? Iya, menyapu. Nah menyapu itu adalah kata kerja aksi. Ada tindakannya nggak? Ada. Kalian melakukan sebuah aktivitas. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai yang ketiga ini? Cukup? Oke, lanjut yang keempat ada majas sindiran. Majas sindiran ini berarti kata kiasan yang adanya sindiran. Majas itu kata kiasan ya. Majas itu nggak harus hiperbola. Kalian kan paling sering dengarnya hiperbola, betul nggak? Ya, ternyata dalam kaidah kebahasan itu ada majas sindiran. Dibagi berapa majas sindiran? 3. Ada apa aja? Majas ironi, majas sinisme, sama majas sarkasme. Iya, ada 3, ironi, sinisme, dan sarkasme, betul. Nah, kalau majas ironi itu dia biasanya majas yang berisikan hal-hal sindiran yang secara halus. Kalau sinisme, Ejekan secara langsung. iya, ejekan secara langsung, tapi tingkatannya agak kasar ya, nggak sehalus ironi. Kalau sarkasme, iya, kata-kata yang kasar ya. Biasanya kan sering nih kalian kalau lagi main ya, teman kalian ada celotehan, kalian ngomong, ih
sarkas banget. Nah, berarti itu celotehannya atau kalimatnya atau sindirannya secara kasar ya, sudah masuk ke hati. Contohnya kalau ironi ya, ada salah satu teman kalian datang ke kelas misalnya, terus saya sampaikan, ih teman-temannya udah baca doa, udah absen, kamu baru datang nih. Nah, kamu baru datang pagi banget nih datangnya. Nah, berarti saya sedang menyindir secara ironi. Berarti dia maknanya datangnya terlambat. Iya, tapi kalau dia datang ke kelas, terus saya sampaikan seperti ini, sudah datangnya terlambat, terus saya sampaikan, kamu itu ya udah datang terlambat, nanti kamu belajarnya ketinggalan, sudah saya pastikan kamu gak naik kelas. Itu sinisme apa sarkasme? Iya, sarkasme. Sudah to the point, sudah kasar seperti itu. Ada bedanya nggak dengan ironi? Iya. Nah, kalau dalam teks anekdot biasanya masih ironi ya, masih secara halus ya, menyindirnya nggak langsung to the point atau sarkasme, kata-katanya dengan kasar. Yang dimaksud kasar itu bukan kata-kata yang kalian sering dengar. Kasarnya itu maaf misalnya bego, tolol dan sebagainya. Tapi kata-katanya yang kasarnya itu maksudnya lebih to the point seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut ya. Ada konjungsi urutan waktu. Iya, konjungsi urutan waktu ini adalah kata hubung yang mengurutkan sebuah kejadian ya. Biasanya konjungsi urutan waktu ini ditandai dengan kata apa? Lalu, betul. Kemudian, terus setelah, apa lagi? Selanjutnya, terus apa lagi? Sebelum, ada lagi? Sesudah, terus apa lagi? Masih banyak ya, nanti kita coba lihat ya contohnya. Tapi kurang lebih yang sering dijumpai kata-kata tersebut, lalu, kemudian, setelah, sebelum, selanjutnya, dan seterusnya. Terus yang keenam ada kalimat perintah. Iya, kalimat perintah ini ya, kalimat yang digunakan untuk bukan menyuruh ya, memerintahkan sesuatu tindakan. Biasanya kalimat perintah ini ditandai dengan apa? Tanda seru. Iya, tapi ternyata dalam teks anekdot kalimat perintah nggak harus tanda seru, tapi bisa juga digunakan dengan sebuah kata atau kalimat. Contohnya misalnya saya contohin ya, Jara, silakan buka buku kamu. Nah, itu kan sedang memerintah nggak? Iya, sedang memerintah Jara, jadi nggak harus pakai tanda seru. Terus ada lagi misalnya sebuah kalimat seperti ini, Jessica, ambillah pulpen itu. Saya sedang memerintah. Iya, tapi nggak harus pakai tanda seru ya. Jadi bisa gunakan dengan kata silakan, lah yang belakang ujungnya lah, bukan ambillah aja ya, bisa tolonglah. Terus apalagi? Selain tolonglah, ambillah, bantulah. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi ada kata lah itu dia menyatakan sebuah kalimat perintah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, jadi itu yang saya sampaikan ya. Ada struktur dan kaidah kebiasaan, dan juga tadi saya sampaikan adanya pengertian dari teks anekdot dan karakteristiknya. Nah, ini sudah dibagikan kelompoknya masing-masing. Ya, masing-masing satu kelompok ada berapa? 5 orang ya? Oke, jadi nanti saya akan tugaskan ya kelompok ke kalian mengenai pembelajaran hari ini. Ada struktur teks anekdot dan kaidah kebahasaan. Nanti saya akan berikan LKPD. Jadi kalian nanti diskusikan ya. Sebelumnya nanti saya tampilkan sebuah video terlebih dahulu ya tentang teks anekdot dan nanti kalian akan analisis. Jadi kalian menganalisis struktur teks anekdot dan kaidah kebahasaan dari teks anekdot yang nanti saya berikan ya. Jadi nanti kalau di videonya kalian terskip ya, atau kalian kurang menyimak, nanti ada di teksnya ya, jadi kalian memudahkan kalian untuk mencarinya. Jadi silakan nanti diskusi dengan temannya. Setelah berdiskusi nanti baru kalian adanya presentasi ya. Jadi nanti silakan yang sudah siap dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, nanti siapa yang siap duluan silakan presentasi, dan nanti temannya dari kelompok lain beri satu pertanyaan
Ya, untuk kembalinya yang maju ke depan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Oke, saya tampilkan dulu seperti ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, saya Didi. Di sini ada polibangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, saya Didi. Di sini ada polibangunan. Berarti saya satu-satunya ya di sini. Oke, ngomong-ngomong soal liburan ya. Buat kebanyakan orang, liburan itu obat stres. Tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan, orang-orang masih sibuk nyiapin rencana mau liburan kemana. Saya malah sibuk nyari alasan. Anak saya minta liburan, Pak pengen ke Dufan. Nah, Jakarta banjir. Ya udah ke Tangkuban Perahu. Nah, perahunya bocor. Bilang aja bapak nggak punya uang. Cerdas. Anak saya itu memang jarang liburan. Saya bawa ke tempat kerja aja, menurut dia itu tamasya. Dari pagi sampai sore dia antum nyusun Lego, pakai batu bata. Kalau orang lain nyusun Lego anak-anak, ya jadi robot. Anak saya mah jadi pos ronda. Pulang ke rumah ditanya sama istri saya, gimana nak seru main sama bapak? Mantap mah. Pokoknya udah gede aku mau jadi kuli bangunan. Hei, masa perempuan jadi kuli bangunan? Gak apa-apa mah, emansipasi. Ya anak saya tuh memang jarang liburan, jadi dia norak. Kemarin aja nih, saya bawa ajak mandi bola, dia bawa handuk. Istri saya langsung ngomong, nah mandi bola gak usah bawa handuk, kan udah disediain. Tapi bukan cuma anak saya juga jarang liburan. Satu-satunya liburan saya, ya di Suci 7 ini. Iya, buat saya kompetisi ini liburan. Gimana enggak coba, saya bisa pergi ke Jakarta, tidur di hotel, kasurnya empuk. Ya, kalau saya tidur ini langsung terbayang hal indah. Nggak kayak di rumah saya, ketika tidur langsung terbayang cicilan. Tapi gara-gara itu saya sering diprotes sama anak saya. Dia bilang gini, bapak mah curang, tidur di hotel, makan nasi kotak, tiap hari naik lift. Nah, kan bapak di sana kerja. Apa kerja? Pret.
apakah banjir? Nah, iya banjir, makanya Bapak ke Jakarta naik tongkang. Ya, anak saya tuh sering protes gitu karena dia tuh pengen banget ke Jakarta, pengen tahu Dupar. Ya kalau orang lain mah anak yang lain pengen tahu Dupar dibawa ke Dupar. Anak saya pengen tahu Dupar dibawa ke warnet. Ya, cuma Dupar itu. Ya. Tapi saya jadi tahu walaupun dari warnet ternyata banyak wahana di Dupar itu. Salah satunya rumah miring. Rumah miring ini kalau mandor saya tahu dibongkar ini. Saya aja masang bata miring sedikit dimarahin. Ini orang dengan sadar tanpa pengaruh alkohol ngebangun rumah miring. Ini anak proyek mana yang bikin malu komunitas. Saya Didi, terima kasih. Kang Didi. Oke, nah itu salah satu contoh ya dari teks anekdot, bentuknya lisan ya, bisa ditampilkan di depan audiens ya. Contohnya ini yaitu stand up comedy. Udah nggak asing kan dengan penampilan stand up comedy? Iya, biasanya yang sering berlalu lalang di layar kaca TV biasanya siapa stand up komedinya? Ruben semua pelawak. Iki Sas, Putri. Selain itu siapa lagi? Siapa? Emon ya, bintang Emon ya, kurang lebih seperti Kiki Saputri atau bintang Emon. Nah ini salah satu peserta dari sebuah audisi ya di Kompas TV, namanya Didi. Dia menyampaikan teks anekdot, stand up comedy yang berjudul Libur Kuli Bangunan. Nah ini yang akan kalian nanti analisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Apakah di dalam penampilan tadi si Didi ini di anekdot tentang Libur Kuli Bangunan ini ada struktur orientasi, komplikasi dan evaluasi. Terus terdapat kaidah kebahasaannya tidak, seperti konjungsi urutan waktu, terus ada apa lagi? Retoris, kata kerja aksi, kata keterangan waktu lampau, kalimat perintah, dan juga sindiran ya. Nanti silakan kalian diskusikan dengan teman kalian, jadi saya bagikan dulu ya. Nah di sini ada teksnya ya. Jadi kan tadi secara lisan, ini secara teksnya, jadi memudahkan kalian. Nah, mungkin kan saya putar terus ya, jadi keberisikan yang lain. Oke. Kalau memang masih ada yang belum paham, silakan ditanyakan ke saya ya.
Ya. Nanti semuanya yang maju, jadi nanti kalau udah bagi semua kan udah dibagi-bagi siapa yang baca orientasi, siapa yang komunikasi, jadi semua kenapa? Iya ditulis. Kalau nggak buat nanti di belakangnya kan. Jadi kalau udah ketemu semua dibagi-bagi ya. Dan baca kan nanti semuanya. Jadi
Kalau nggak mau di kalian boleh. Belakang gitu.
Iya. Tapi kan yang benarnya apa? Ngebangun atau membangun? Bahasa yang benarnya ngebangun. Ada kan? Berarti udah dapat berapa?
apa sih deh?
Kelompok 3? Udah. Kelompok 4? Udah. Kelompok 5? Oke, karena sudah semua, boleh dengarkan saya dulu. Oke, kalau sudah semua, silakan perwakilan masing-masing kelompok tentuin siapa nanti yang akan maju hasil dari diskusi kelompok kalian. Nanti kalau sudah maju, silakan kelompok lain ya, berarti kelompok 1 yang menanyakan kelompok 2 ya. Kelompok 2 boleh bertanya, boleh mengkritik ya, karena ini kan designated ya, jadi boleh bertanya atau mengkritik. Tapi tetap ya, mengkritiknya menggunakan bahasa yang baik ya, dan sopan juga ya, nggak boleh yang terlalu sarkas. Nggak terlalu ya, nggak boleh sarkas ya. Jadi silakan kelompok 1 maju dengan perwakilannya, nanti ditanggapi oleh kelompok 2 ya. Nanti kalau ada pertanyaan, jawabnya tetap secara berkelompok ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mewakili kelompok saya mengenai hasil diskusi kami. Orientasi jawabannya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi. Di sini ada kuli bangunan. Wah, berarti saya satu-satunya di sini. Komunikasi, ngomong-ngomong soal liburan, buat kebanyakan orang liburan itu obat stres, tapi buat saya malah bikin stres. Saya tidur di hotel dengan kasur empuk. Ketika tidur terbayang hal indah, tidak seperti di rumah. Ketika tidur terbayang cicilan. Evaluasi. Jadi tahu bukan walaupun dari warnet, ternyata banyak wahana yang Didi tahu dari warnet. Kata keterangan waktu lampau. Kemarin saja saya ajak main bola, dia bawa handuk. Maja sindiran. Hei, masa perempuan dari kulit bangunan? Apa Pak? Kerja keren, katanya di Jakarta banjir. Terus yang selanjutnya ada bilang aja Bapak nggak punya uang. Kata kerja aksi. Saya bawa ke tempat kerja, saja menurut dia tamasya. Gimana nak, suruh main sama Bapak. Konduksi urutan waktu. Dari pagi sampai sore dia ada Lego pakai bata-bata. Kalimat perintah. Anak saya ingin tahu bukan, tapi saya bawa kuat. Sekian dari kelompok saya. Ada yang ingin bertanya? Oke, kelompok 2 ada yang mau ditanya atau mau kritik? Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau mau dikritik? Ibu? Oke, silakan. Tepuk tangan dong buat kelompok 1. Kelompok 2, silakan.
dibawa ke depan, maka yang tahu bukan dibawa ke waktu. Nah, lupa kata keterangan waktu-waktu. Kemarin saja saya bawa aja mandi bola, dia bawa handuk. Anak saya itu memang jarang liburan. Saya bawa ke tempat kerja saja untuk dia itu tamasya dari sampai sore. Manja sindiran. Ternyata banyak wahana di tempat itu. Salah satunya rumah miring. Ini kalau nanti saya tahu bongkar itu saya aja masang warna miring merah gitu. Liburan itu obat stres buat saya kalau ada stres. Karena kerja absen dibawa, dimarahi, dibangun, dibongkar, liburan. Konjungsi urutan waktu dari pagi sampai sore. Kalimat perintah. Nah, nanti bola kalau usah bawa handuk kan udah disediain. Ya dari kelompok kami apakah ini ada pertanyaan? Kapan kelompok 3 menanggapi? Suara ya. Jadi suaranya kurang dan berarti kelompok 2 nanti kalau perwakilan lagi suaranya ada lebih. Silakan ditutup. Waalaikumsalam. Silakan kelompok 3 perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan judul teks anekdot. Struktur orientasi. Assalamualaikum Pak, kenalkan saya Didi. Di sini ada kuli bangunan. Wah berarti saya satu-satunya ya di sini. Komplikasi. Anak saya itu memang jarang liburan. Saya bawa ke tempat kerja saja menurut dia tamasya dari pagi sampai sore. Dia antar nyusun Lego pakai batu bata. Kalau orang lain nyusun Lego anaknya yang jadi robot. Nah saya jadi pos ronda. Evaluasi. Tadi saya jadi tahu walaupun dari warnet. Ternyata banyak wahana di tempat. Itu salah satunya rumah miring. Rumah miring ini kalau menurut saya tahu dibongkar ini. Evaluasi. Pesan moral. Walaupun anak saya diajak bekerja, tapi dia tetap senang. Judul teks anekdot liburan kuli bangunan. Kaidah pembahasan teks anekdot kata keterangan waktu lampau. Kemarin saja saya bawa anak mandi bola. Macet sindiran. Bapak curang tidur di hotel, makan nasi kotak tiap hari naik lift. Kata kerja aksi. Kalau mana saya tahu dibongkar ini. Konjungsi urutan dari pagi sampai sore. Kalimat perintah. Nah, mandi bola gak usah bawa handuk, kan udah disediain. Dan sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan kelompok 4 menanggapi. Kenapa anak ini sebelum dibawa ke tempat kerja? Karena bagi dia itu adalah tamasya. Oke, jadi dari kelompok 4 ditanyakan kenapa anak Didi senang Diajak diajak bekerja. Jawabannya Karena yang dimaksud adalah tamasya. karena termasuk tamasya. Ya, oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekarang lanjut kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi hasil dari kelompok 4. Ada struktur orientasi yang isi teksnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Didi. Di sini ada yang kuli bangunan. Wah berarti saya satu-satunya di sini. Ngomong-ngomong soal liburan, buat orang kebanyakan liburan itu berstres, tapi bagi saya malah itu stres. Struktur komunikasi isinya adalah anak saya itu memang jarang liburan. Saya bawa ke tempat kerja aja menurut dia itu tamasya.
Ya, anak saya emang jarang liburan. Jadi dia itu nolak. Kemarin aja saya ajak main bola, dia bawa handuk. Ada struktur evaluasi yang bikinnya, tapi saya jadi tahu walaupun dari warnet ternyata banyak wahana di depan. Salah satunya itu ada rumah miring. Rumah miring ini kalau sampai manusia tahu bisa dibongkar. Dari teks tersebut kita bisa mengetahui bahwa kita bisa melihat sebuah wisata tanpa harus mengunjungi tempat. Pesan moralnya berarti didik atau sebagai orang tua harus lebih banyak meluangkan waktu untuk mengajak anak bergerak. Selanjutnya ada teks anekdot tentang liburan puri bangunan. Ada kata keterangan lengkap yaitu kemarin saja saya bawa ajak main bola, dia bawa handuk. Kata majalah 9 ngomong soal liburan, buat kebanyakan orang liburan itu obat stres, tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan orang-orang sibuk menyiapkan rencana mau liburan kemana. Saya malah sibuk dari alasan dan sebagainya. Kata kerja aksi, rumah miring ini kalau menurut saya tahu dibongkar ini orang yang sadar tanpa pengaruh awal membangun rumah ini. Kata terbukti urutan waktu dari pagi sampai sore. Kalimat perintah, anak saya ingin tahu bukan dibawa keluarnya. Sekian, ada yang mau bertanya? Kan kelompok 5 Apa kesimpulan dari simpulan tersebut kita bisa belajar bahwa kita tidak perlu mengunjungi wahana dan bisa ditelusuri lewat internet. Itu kelompok 5. Jadi kesimpulannya apa tadi? Kita tidak perlu menelusuri suatu wisata yang bisa ditelusuri dari ya, jadi bisa lihat di lewatnya. Oke, silakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 5 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi teks anekdot yang berjudul Liburan Puri Bangunan. Struktur isi teks ada orientasi. Orientasinya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dini. Di sini ada puri bangunan. Berarti saya satu-satunya ya ini ngomong soal liburan. Buat kebanyakan orang liburan itu obat stres, tapi buat saya malah lebih stres. Datang liburan orang-orang punya rencana mau liburan kemana, saya malah punya alasan. Komplikasinya, bapak tidak mempunyai uang untuk mengajak liburan ke depan, lalu bapaknya mengajak anaknya ke warnet. Evaluasinya kalau mereka tahu dari warnet banyak yang ada di depan itu salah satunya rumahnya. Atau keterangan pulau-pulaunya kemarin saja saya bawa ajak main bola, dia bawa anduk. Ada sindirannya, salah satunya rumah miring ini kalau menurut saya tahu dibongkar. Kata kerja lagi menyusun Lego dibawa ke depan, menyusun urutan dan baju mulai. Kalimat perintahnya, anak saya ingin tahu depan dibawa ke warnet. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Kelas struktur tersebut sudah jelas. Jelas karena semuanya sudah melengkapi struktur dan kaidah. Jadi apa? Dari kelompok 1 menanggapi apakah struktur dari teks anekdotnya sudah jelas? Jawabannya jelas. Sudah melengkapi struktur dan kaidah. Silakan ditutup kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
video tentang liburan kuli bangunan. Tadi ada teksnya juga kan ya. Jadi di teks tersebut strukturnya lengkap, ada semua. Ada orientasi, komplikasi, dan evaluasi ya. Tadi orientasinya jelas ya tentang assalamualaikum apa tadi? Perkenalkan, nama saya Didi dan seterusnya. Terus komplikasi atau awal masalahnya dia permunculan masalahnya diawali dengan adanya si Didi mulai stres ya. Kalau orang-orang senang liburan, kalau Didi dan keluarga kayak Didi itu nggak senang ya. Karena kalau liburan anaknya pengen minta liburan ya jalan-jalan, sedangkan dia tidak punya uang ya. Sampai endingnya akhirnya si Didi dia mengajak anaknya ke warnet. Jadi liburannya di warnet tuh, lihat dari internet jalan-jalannya ya. Dia lihat ke depan ada rumah milik. Pesan moralnya apa yang kita bisa dapatkan? Iya, jadi pesan moralnya untuk liburan itu nggak harus wajib ya. Jadi kalau zaman sekarang karena udah ada di internet, kita bisa lihat lewat internet ya. Apalagi media sosial kayak TikTok, Instagram, itu kan banyak tuh ya tempat akun-akun yang menjelajahi tempat wisata. Jadi kalian bisa lihat lewat internet juga, udah berasa jalan-jalan. Walaupun vibes-nya atau suasananya beda ya. Nah di situ ada kaidah kebiasaan yang pertama, kata keterangan waktu lampau. Tadi kalian sudah ketemu ya. Ada di situ keterangan waktu lampaunya kata kemarin, betul. Terus ada kata kerja aksinya. Ada ya kata kerja aksinya. Ada kata apa aja tadi? Apa tadi nih? Apa? Dimarahi. Terus apa lagi? Dibawa. Terus apa? Dibongkar. Ada kan kata dibongkar ya di kalimatnya ya. Nah terus selain itu ada kata kerja aksi, ada majesin. Ya, tadi majesindirannya beda-beda. Tapi yang disindir itu adalah si Didinya ya, dari anaknya ke si Didi. Di situ percakapan langsungnya. Terus ada apa lagi? Kata keterangan konjungsi keterangan waktu. Di situ ada kalimat apa? Dari pagi sampai sore, betul. Di situ ada kata sampai, berarti dia menunjukkan urutan waktu. Terus yang terakhir ada kalimat perintah. Kalimat perintahnya berisikan apa? Iya, saya ingin tahun depan, tapi selain itu ada lagi? Kayaknya ada yang beda deh. Kalimat perintahnya. Gak usah bawa handuk main bola, terus nanti disediain ya masalahnya, itu perintah. Jadi perintahnya nggak usah bawa handuk, katanya nanti disediain di sana. Jadi itu ya rangkuman dari apa yang tadi kalian sudah diskusikan, kurang lebih hampir sama jawabannya ya. Kita tepuk tangan untuk semuanya. Oke, next. Nah ini saya ada post test untuk kalian ya, silakan dibaca dulu ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dalam teks anekdot? Yang kedua, sebutkan dan jelaskan struktur dalam teks anekdot. Yang ketiga, jelaskan secara rinci kebahasaan teks anekdot. Ya, siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Jadi cepat aja. Jadi aja ya. Pertanyaan nomor 1, apa yang dimaksud dengan teks anekdot? Teks anekdot merupakan sebuah cerita singkat yang lucu dan mengesankan. Selain lucu, teks anekdot juga mengandung sebuah kritikan atau sindiran halus kepada seseorang. Ya, betul. Lanjut, sebutkan dan jelaskan struktur dalam teks anekdot. Struktur teks merupakan susunan bagian-bagian dalam teks secara berurutan yang membentuk kesatuan teks secara utuh. Anekdot memiliki struktur khas yang membedakannya dengan teks lainnya, yaitu ada orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Lanjut, yang ketiga, jelaskan secara rinci kebahasaan dari teks anekdot. Secara umum, bahasa yang digunakan dalam teks anekdot merupakan bahasa non-resmi atau ragam bahasa tidak baku. Bahasa yang digunakan adalah bahasa pergaulan, bahasa yang santai, dan disesuaikan dengan tema teks anekdot. Jadi, selain itu kebahasannya ada apa aja? Ada kata keterangan waktu lampau, Iya. pertanyaan retoris, majas sindiran, majas ironi, majas sinisme, majas sarkasme, kata kerja aksi, kondisi urutan waktu, dan kalimat pindah.
tangan untuk Jessica. Jadi yang tadi disampaikan Jessica betul semua. Jadi saya rangkum ya untuk pertemuan pembelajaran hari ini ya. Untuk pertemuan hari ini kita sudah bahas definisi dari teks anekdot. Tadi sama Jessica udah disampaikan. Jadi teks anekdot itu berisikan cerita singkat yang lucu dan mengesankan. Selain lucu, adanya sebuah kritikan atau sindiran. Siapa yang disindir atau dikritik? Seseorang ya. Terdapat di karakteristik teks anekdot. Seseorangnya itu siapa, lebih spesifikasinya? Tokoh masyarakat atau tokoh terkenal. Iya, biasanya pemerintahan, artis-artis atau suatu peristiwa yang sedang terjadi di Indonesia. Lanjut dari tadi ada teks anekdot pengertiannya, terus karakteristiknya ya, bersifat menyindir dan seterusnya. Ada struktur teks anekdot. Ingat strukturnya ada berapa? 3. Iya, sekarang kurikulum merdeka strukturnya tadinya banyak, jadi dirangkum cuma 3. Ada orientasi, aplikasi dan iya. Terus tadi kita bahas apa setelah struktur? Yang tadi kalian diskusiin kaidah kebahasaan. Ada berapa kaidah kebahasaannya? 6, betul. Ada apa aja tadi? Sebutin lagi. Konjungsi, urutan waktu, maja, sindiran, terus kata kerja aksi, terus kalimat perintah, terus kata keterangan waktu lampau, terus satu lagi apa lagi? Kata kerja aksi tadi udah ya, kata kerja aksi. Ya, kurang lebih ada 6 kaidah kebiasaannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Silakan boleh duduknya dirapikan lagi ya. Duduknya berbaris ya, seperti biasanya. Silakan kalian baca dulu ya. Waktu 2 menit dijawabnya di dalam hati aja.
Jawab bersama. Jawab bersama. Kita baca terlebih dahulu. Yang pertama refleksinya, apakah saya sudah mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasan teks anekdot? Yang kedua, apakah saya cukup kreatif dalam menyajikan struktur teks anekdot? Dan yang ketiga, bagaimana keseluruhan proses mengidentifikasi dan memecahkan masalah pada seluruh kegiatan hari ini? Apakah sudah sesuai kriteria penilaian pendidik? Bila sudah baik, bagaimana untuk mempertahankannya? Lalu baik usaha apa yang dilakukan untuk memperbaikinya? Oke, silakan siapa yang mau jawab? Silakan Iris. Ya. Kira-kira yang dari pertama, jawaban kamu apa? Apa yang kamu sudah dapatkan dari pembelajaran hari ini? Sudah pasti karena struktur dan kaidah kebahasan dari teks itu sudah dipahami sehingga analisisnya mudah. Dan jawaban yang kedua itu cukup kreatif karena cara menyajikan teks anekdot sangat mudah, dan teks anekdot juga bukan cuma mengkritik melainkan mengesankan dan juga lucu. Dan untuk yang ketiga, sudah baik cara mempertahankannya yaitu dengan cara bercerita dan mengkritik seperti ciri khas teks anekdot, dan teks anekdot juga harus dilakukan agar memperoleh pesan moral dan tertentu. Ya, oke, terima kasih sekali. Ada lagi yang mau coba? Oke, silakan. Dari pertanyaan satu, saya mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasan teks anekdot. Dan untuk pertanyaan kedua, ya saya sudah cukup. Dan pertanyaan ketiga, saya bekerja sama dengan kelompok saya untuk bisa memecahkan masalah dan juga saya bisa memecahkan masalahnya sendiri. Oke, terima kasih Arya, silakan. Jadi jawabannya dari Sekar dan Arya ya kurang lebih hampir sama ya. Sudah paham untuk materi hari ini? Ya, semuanya sudah paham ya. Terus apakah cukup kreatif ketika menyajikannya? Iya, kalian berdiskusi lalu presentasi dan ada tanya jawab atau tanggapan ya, bukan tanya jawab tapi tanggapan dari kelompok lain. Terus bagaimana keseluruhan proses mengidentifikasinya dan memecahkan masalahnya? Apakah mudah? Mudah. Oke, apakah menyenangkan hari ini? Oke, terus sekarang kita semua ada. Oke, next. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan ya materi hari ini tentang teks anekdot, struktur dan kaidahnya. Kalian sudah paham menganalisisnya. Next, di pertemuan selanjutnya kita masih materi tentang teks anekdot, tapi bagaimana menulis atau membuat atau langkah-langkah untuk membuat sebuah teks anekdot. Tadi kan kalian udah analisis nih, udah paham orientasi itu bagaimana, komunikasi bagaimana, dan juga evaluasi seperti apa. Next, nanti kalian akan buat teksnya. Begitupun adanya kaidah kebahasan yang nanti digunakan. Tidak semua kaidah kebahasan digunakan ya, tapi struktur itu semuanya pasti ada. Sampai sini cukup. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Oke, saya akhiri. Terima kasih banyak untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.